Kunti ini jadi insecure banget karena mukanya ditabok panci sama bocil ini. Ini kalian harus lihat sih. Setiap hari Minggu, bocil ini selalu dimarahin sama ibunya karena bangun siang. Sampai akhirnya ini yang malah terjadi. Setiap hari cowok ini selalu nyium bau busuk di kamarnya. Ternyata karena ini guys. Jadi kisahnya cowok ini tuh akhir-akhir ini berasa ada yang aneh banget di kamarnya. Karena dia selalu cium bau yang benar-benar busuk banget, tapi dia nggak tahu itu apa. Dan bahkan dia itu sering banget dengar ibunya itu nangis, tapi dia pikir ibunya itu cuma berantem doang sama ayahnya. Jadinya dia nggak berusaha nanya ke ibunya. Sampai tiba-tiba dia itu baru ingat kalau bau busuk tersebut datang dari dirinya sendiri yang ternyata sudah meninggal. Dia nggak sadar kalau dia udah beberapa hari meninggal karena kecelakaan motor. Dan ibunya memang menangis karena rindu banget sama anaknya. Cowok ini nekat pakai baju hijau pingin diculik sama Nyi Roro Kidul. Sampai akhirnya tuh parah banget guys. Jadi kisahnya pasangan ini lagi mau pergi ke Jogja nih, mau liburan. Tiba-tiba si cewek itu tuh percaya banget sama mitos-mitos kalau misalkan di pantai selatan itu ada Nyi Roro Kidul. Namun si cowok ini nggak percaya sama sekali dan bilang kalau misalkan itu mitos doang. Sampai akhirnya cowoknya tuh ngajak cewek ini ke pantai selatan. Dan si cowok nantang banget buka jaketnya pakai baju warna hijau dan mau berenang di pantai selatan supaya nantinya diculik. Bahkan cowoknya ngeledek kalau yang nyulik cantik dia mau-mau aja. Awalnya ceweknya tuh udah ngelarang cowoknya banget, tapi cowoknya masih nakal. Dan ketika ceweknya lagi baca buku, cowoknya bener-bener hilang guys. Bahkan semenjak saat itu ceweknya nggak pernah ketemu sama cowoknya lagi. Dan ternyata bener aja dong cowoknya diculik oleh Nyi Roro Kidul. Setiap hari Minggu, bocil ini selalu dimarahin sama ibunya karena bangun siang. Sampai akhirnya ini yang malah terjadi. Jadi kisahnya ini tuh hari Minggu, si bocil itu bangunnya siang terus. Nah tiba-tiba ibunya akan nyirem dia supaya dia itu bangun dan bersihin sepatunya dia. Di situ bocilnya bener-bener males-malesan banget karena dia pinginnya hari Minggu tuh cuman makan dan nonton kartun dan bahkan dia mau main. Tapi ibunya selalu melarang dia dan bener-bener ngomel-ngomel terus yang ngebuat bocil ini kecapean. Akhirnya dia turutin aja mau ibunya supaya dia bisa cepet-cepet main. Sampai tiba-tiba dia itu pingin banget pup. Tapi ibunya tuh gedor-gedor kamar mandi terus membuat pupnya itu jadi belepetan. Setelah banyak drama di hari Minggu tersebut dia mau main. Tiba-tiba warnetnya tutup yang membuat dia harus kembali lagi ke rumah. Namun walaupun ibunya suka galak gitu, tapi dia cuma bisa tersenyum dan tertawa lepas sama ibunya doang. Dan dia selalu kangen hari Minggu tersebut. Karena sekarang saat dia besar, saat dia kangen sama ibunya yang bisa dia lakukan cuman ke kuburan ibunya aja. Bocil ini kaget banget ketemu ayahnya di neraka, ternyata karena ini guys. Jadi kisahnya pada suatu hari bocil ini merasa ada gempa bumi di rumahnya. Karena dia takut banget, dia mau ngadu ke ayahnya. Tapi tiba-tiba dia ngelihat ayahnya itu lagi ngobrol sama iblis. Dan iblis tersebut bilang, kamu akan ikut aku ke neraka 5 tahun lagi. Di situ ayahnya mohon-mohon supaya dia itu nggak dibawa ke neraka. Tapi ternyata semuanya udah terlambat. 5 tahun kemudian bocil ini ngelihat kalau misalkan ayahnya menghilang begitu aja. Bahkan yang terlihat terakhir ayahnya itu ada di mobil. Tapi di mobil hanya sisa baju ayahnya aja. Semenjak saat itu anak itu tuh bener-bener berdoa terus-menerus dan bilang ke Tuhan kalau misalkan dia mau sehari aja bisa ngeliat ayahnya supaya dia tahu keadaan ayahnya. Tiba-tiba datanglah iblis itu lagi di belakang dia dan bilang, kamu ikut aku kalau kamu mau lihat ayah kamu di mana. Dan pas dia ikut, dia kaget banget karena dia itu dibawa ke neraka. Dia ngeliat ayahnya itu bener-bener gak bisa ngapa-ngapain, tapi tubuhnya bener-bener udah luka-luka semua. Dimana ternyata ayahnya itu telah menghabisi 1 nyawa orang sehingga dia harus di neraka. Pas anak ini mau menggapai ayahnya, dia baru sadar kalau itu semua hanyalah mimpi. Tapi dia yakin kalau misalkan ayahnya itu beneran ada di neraka. Dan semenjak saat itu dia gak pernah doain ayahnya lagi. Kunti ini jadi insecure banget karena mukanya ditabok panci sama bocil ini. Ini kalian harus lihat sih. Jadi kisahnya bocil ini lagi pingin banget terkenal di TikTok. Jadi dia bikin video settingan di mana temennya itu jadi Kunti. Dia pura-pura gebuk temennya pakai panci karena katanya video kayak gitu bisa viral. Namun tiba-tiba Kunti beneran dateng mau godain si baju merah ini. Dan si Kunti kaget banget karena bocil ini mendekat ke arah dia dan ternyata bocil ini langsung gemplang dia pakai panci. Bahkan bocil ini merasa temennya pintar banget improvisasi, bisa sampai terbang-terbang kesakitan kayak gitu. Padahal yang dia pukul Kunti beneran.
Akhirnya Kunti yang terkenal cantik banget jadi insecure karena mukanya jadi hancur. Kunti ini nggak mau Mak Lampir tahu karena Mak Lampir itu mulutnya ember banget, nantinya kesebar kalau misalkan Kunti itu jelek. Tapi secara nggak sengaja akhirnya Kunti itu kebuka maskernya dan Mak Lampir jadi tahu. Akhirnya bener aja dong, dia itu langsung difoto-foto dan dimasukin ke media sosialnya para hantu. Di sini Kunti yang bener-bener insecure banget dan si Kunti memilih untuk pindah tempat yang hantunya dikit aja. Guru aneh ini tiba-tiba nyuruh muridnya untuk diri di atas bangku. Ternyata alasannya bikin kalian shock banget sih. Jadi kisahnya guru ini terkenal aneh banget. Bahkan di satu kelasnya isinya tuh cuma 4 murid doang. Nah saat kelasnya udah selesai, tiba-tiba murid lain udah mau pulang nih. Tapi 2 di antara mereka tuh gak boleh pulang sama sekali dan dipaksa untuk berdiri di atas bangku. Muridnya bingung dong, apa salah aku guru? Tapi gurunya makin marah aja. Ternyata kesalahan mereka karena media sosial mereka nggak fallback gurunya. Gurunya di situ marah banget dan merasa nggak dihargain. Karena ternyata gurunya itu adalah tipe guru yang benar-benar gila followers banget. Makanya muridnya bingung banget mau sedih atau mau ketawa ya. Pria ini nekat kasih makan tuyul setiap hari supaya dia itu cepet kaya. Tapi akhirnya dia nyesel banget. Jadi kisahnya ada seorang pria yang merupakan YouTuber mukbang. Dia itu YouTube-nya nggak laku sama sekali. Akhirnya karena dia udah pasrah banget sama hidupnya, dia itu pengen cepet kaya, dia datang ke dukun lebay. Dukun ini bilang kalau mau kaya syaratnya gampang banget, kamu tinggal pelihara tuyul yang aku berikan. Nah cara pelihara tuyulnya, kamu tinggal kasih makan setiap hari tapi jangan sampai telat makan. Akhirnya si cowok ini seneng banget dong ketemu tuyul ini karena tuyul ini bisa mencuri uang, dimana membuat dia cepet banget kaya. Bahkan dia bisa dapat uang yang super banyak dan membeli apa aja yang dia inginkan. Sampai suatu saat karena dia terlalu gila sama hartanya, dia itu pergi liburan dan lupa kasih makan tuyul ini. Itu ngebuat tuyul ini benar-benar marah banget sama dia. Dan cowok ini dibuat ikut menyusut seperti tuyul, dan bahkan dirinya menjadi tuyul yang baru. Dan tuyul baru ini menjadi koleksi baru dari dukun yang tadi. Cowok ini ngejar-ngejar pengen foto alien supaya dia itu terkenal dan cepat kaya, tapi akhirnya malah parah banget guys. Jadi kisahnya cowok ini lagi bersantai di pantai, tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang aneh banget di langit. Tiba-tiba dia itu melihat UFO terbang dan dia langsung kepikiran. Kalau dia bisa foto UFO tersebut dan foto aliennya, dia bakal terkenal banget dan punya uang yang banyak. Nah habis itu dia langsung kejar dong aliennya supaya dia bisa foto. Pas udah dapet, tiba-tiba aliennya malah nembak dia, membuat dia tuh meninggal. Dan tiba-tiba juga aliennya malah foto supaya dia itu terkenal di alam media. Malah kebalikan dong, yang terkenal malah aliennya dan dia malah